Saya lanjutkan kembali dua sisi dan saya ingin ke Pak Nanan. Pak Nanan, tadi kita sudah mendengarkan kalau dari versi Pak TB dari internal TNI saat beliau masih di dalam itu ada ternyata melihatnya ada penurunan kualitas perekrutan sumber daya manusia dari zaman dulu, zaman bahla katanya ya, sama yang kondisi sekarang. Nah, kalau dari kacamata orang yang pernah di internal Polri gimana Pak Nanan? Apa sih yang menjadi mungkin pemicu gesekan? Kalau kita lihat contohnya di Papua kan cuma gara-gara harga rokok kemahalan gitu, jadi ribut sampai se-Indonesia Raya, jadi rame membahas ini. Ya, terima kasih Anggi. Aneh juga buat saya dipanggil untuk ikut Zoom. Tapi senang juga nih sama Kang Hasan bisa berjumpa. Kalau menurut saya itu manusiawi saja, Mbak Anggi. Yang besar-besarin kan media saja. Jadi kalau menurut saya itu manusiawi, karena memang itu yang tadi kan emosional, personal. Yang saya lihat sebetulnya ini bukan institusional, ini personally. Sejak dulu sampai kapanpun pasti akan ada terus secara personal. Oleh karena itu kan kita lihat bahwa sudah selesai. Nah itulah sebetulnya tugas institusi untuk bisa menyelesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin dan bisa mengakomodir apapun yang terjadi. Itu yang paling penting. Oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa apapun yang terjadi, maka yang paling tanggung jawab adalah atasan, apakah langsung atau 2 level ke atas. Kenapa? Karena atasan itu pengalaman saya ada 2 hal, Anggi ya. Atasan langsung dan atasan yang berhak menghukum atau ankum. Nah, pengalaman saya bahwa banyak atasan yang pinternya hanya ankum, hanya bisa menghukum, gitu kan. Padahal sebetulnya tanggung jawab atasan itu adalah yang penting atasan langsung. Ya membina, mengarahkan, memberikan instruksi, menjaga dan sebagainya. Itu yang penting. Oleh karena itu diharapkan betulnya setiap atasan di level apapun maka dia harus menjadi leader yang betul, bukan hanya ankum. Sekali lagi ini kebiasaan bahwa kalau pangkatnya lebih tinggi maka dia pintar menjadi ankum. Harusnya pintar menjadi ansung atau atasan langsung yang tugasnya bertanggung jawab terhadap bawahannya. Jadi bisa dibilang selama ini pembinaan dan pengawasannya kurang ya Pak Nanan ya? Penyakitnya itu biasanya. Jadi anak buah kan tergantung atasannya. Ya, pengalaman saya kalau ada masalah di bawah pasti dipanggil atasannya. Apa yang dikerjakan atasan selama itu? Itu pengalaman saya. Nah harusnya tadi saya sudah menghukum, saya sudah memberikan sanksi, memberikan punishment dan sebagainya. Jadi pengalaman saya harusnya diberikan kemampuan justru atasan itu lebih banyak sebagai atasan langsungnya, begitu ya Kang Hasan? Bukan sebagai atasan yang berhak menghukum saja. Oleh karena itu pengalaman saya bila ada anggota yang keliru maka atasan di atasnya perlu dipanggil dan diminta pertanggungjawabannya apa yang sudah dikerjakan kepada bawahannya itu selama itu. Oleh karena itu pengalaman kami justru sebetulnya kan semua punya nilai. Ya. Pak Nanan. Polisi punya tribrata, catur prasetya gitu kan. Pak Nanan, ini kalau kita lihat ini kan kasus terus berulang dan berulang. Tadi kalau dikatakan oleh Pak TB juga bahwa harus ada juga hukuman ya, punishment juga. Tadi Pak Nanan juga menyebutkan atasannya juga harus sampai di tingkat 1, tingkat 2 juga ada. Tapi permasalahannya sepertinya hukuman ataupun penyelesaian dengan kekeluargaan ataupun dengan hukuman ini tidak menghentikan kasus ini terus berulang. Jadi kalau dari versi Pak TB tadi karena ini yang terlibat perseteruan ini biasanya anak-anak yang di level prajurit di bawah yang muda-muda gitu. Kalau di polisi hal yang sama juga terjadi? Ya saya kira sama. Ya saya kira sama. Oleh karena itu sebetulnya kan kita sama-sama ya bahwa ada 3 hal yang selalu menjadikan pedoman kita yaitu kehormatan. Kadang-kadang jaga kehormatan malah berantem kan. Kehormatan, kemudian hierarki dan loyalty. Itu selalu menjadi bagian yang harus positif. Tapi kadang-kadang jadi negatif. Gara-gara jaga kehormatan berantem. Gara-gara harus loyalty berantem kan. Gara-gara hierarki berantem. Mengartikan itu yang harus penting. Makanya butuh pimpinan yang tadi yang mampu untuk menjadi atasan langsung, bukan atasan berhukum. Nah pengalaman saya justru sebetulnya nilai-nilai sudah ada. Polisi ada tribrata, catur prasetya, kemudian TNI ada sabta marga dan sebagainya.
Tapi bagaimana menerapkan? Karena pengalaman saya memang nilai-nilai itu atau values itu sering diberikannya di brainwash di otak besarnya saja di sini. Padahal nilai-nilai itu adanya di hati nurani, selalu begitu. Karena itu sekarang justru diperlukan pimpinan yang menyentuh hati nurani, bukan hanya otak besar saja. Ini secara quote-unquote begitu. Karena itu di Polri bahwa kita membuat satu pasal yang menyamakan bahwa tampilan kepemimpinan Polri berlaku di setiap level, Kapolri sampai ke level paling bawah. Ada 5 hal nih saya ingin kebetulan. Yang pertama memang perlu lead by example, memimpin dengan keteladanan. Yang kedua, servant leadership, memimpin dengan melayani. Yang ketiga, nah ini menjadi konsultan yang solutif buat anak buah dan masyarakat. Yang keempat, quality assurance, menjamin kinerja anggota dan kesatuan. Nah yang kelima baru, anti KKN dan gratifikasi. Itu 5 tampilan yang ada di Kode Etik Polri, yang berlaku bintang 4 sampai ke bintara yang memegang anggota. Itulah sebagai ansur. Nah, apakah sudah semua pemimpin di semua level itu tampil dengan 5 hal itu? Kalau sudah, maka dia tidak bersalah. Karena dia sudah menjadi teladan, melayani, menjadi politician, menjadi konsultan buat anak buahnya. Kalau sudah berarti anak buahnya yang keliru. Baik, Pak Nanan, sehingga sebentar. saya titip pesan, masalah personal jangan kemudian diangkat menjadi masalah institusional. Jadi obatnya personal ya obatnya personalnya. Kalau komandan yang salah, komandan yang diganti. Kadang-kadang sering gara-gara personal, institusi yang dirubah, sistem dan sebagainya. Jadi harus pas obatnya. Kalau personal ya personalnya. Kalau komandannya ganti. Kalau institusional, sistem manajemen baru bicara. Itu aja mungkin. Sebentar, saya mau ke Bung Johnson. Bung Johnson, ini menarik nih. Masalah personal jangan diselesaikan dengan sistem di institusinya yang dirubah. Kalau Anda melihatnya gimana nih penyelesaian permasalahan yang kita berbicara nih soal ini? Karena Pak TB memulai dari pengalaman, kemudian Pak Nanan mulai dari pengalaman, saya juga sebagai orang sipil punya pengalaman. Sejauh pengalaman saya, waktu sekolahannya namanya ABRI, anak bawang polisi ini nggak berani lawan kakaknya. Gitu loh. Masih ABRI ya, masih iya, di bawah. masih ABRI ini anak bawang ini nggak berani lawan. Ya, tapi sering ketemu juga, terutama di tempat-tempat minum, perjudian, prostitusi, sering juga ketemu dan berkelahi, bahkan sampai ada yang mati gitu loh. Ya kan? Dan menggunakan senjata. Saya terus terang saja, saya nggak begitu setuju dan percaya begitu sama statementnya Anggi sama Pak TB bahwa ini cuma dilakukan oleh kelas bawah. Enggak. Menurut Anda? Perwira-perwira itu juga terutama yang tengah juga ikut terlibat sebenarnya, ya kan? Juga ikut terlibat. Dan terlibatannya seperti apa tuh, Bang? Ada bukti tidak? Oh ada Pak, cuma sayangnya memang kita nggak bisa sekarang bicara begini untuk menyebutkan angka atau apa. Keterlibatannya seperti apa Anda melihatnya? Begini, konflik ini kan sebenarnya bukan melulu antar militer dengan polisi. Sebenarnya dimensinya ada juga konflik sipil sebenarnya di dalamnya itu, ya. Atau secara terus terang misalnya yang kita diskusikan adalah sekarang antara konflik militer dan militer dengan polisi, ya begitu, ya. Setahu saya pembinaan yang dilakukan di para perwira baik di jajaran polisi maupun di jajaran TNI sekarang ini sudah cukup bagus. Tapi pada level bawah dalam hal tadi yang disampaikan oleh Pak Nanan itu pengendalian dan pengawasan itu masih perlu ditingkatkan. Karena dalam konflik-konflik selama 10 tahun terakhir tidak ada keterlibatan para komandan kompi misalnya. Kapten, mayor itu hampir tidak ada. Saya justru melihatnya sebaliknya, Kalau Pak. ada data terlibat kapten, kemudian mayor memimpin anak buah menyerbu misalnya ke polsek atau kemana, nah ini perlu dipertanyakan. Harus dibuktikan ini. Nah, misalnya saja konflik soal minyak, Pak, waktu di Batam itu kan sangat kelihatan, Pak.
Yang tembak-tembakan secara langsung itu bukan hanya di Level level prajurit bawah, saja. Pak. Itu juga melibatkan perwira menengahnya juga itu. Misalnya kalau Bapak pengen kasih contoh ya itu. Saya justru mengatakan begini, apa yang Pak TB katakan itu justru yang terjadi sebaliknya. Justru ini sebenarnya menunjukkan sebagian dari kegagalan yang Bapak bilang sebuah kesempurnaan. Yang akhirnya kita Saya selalu tidak menyatakan kesempurnaan di kalimat mana. atau sudah baik atau sudah apalah, sudah Kita excellent sedang atau Harus sudah ditingkatkan apa gitu. pengawasan tadi Pak TB Membahas bilang. sesuatu yang kemudian mencari solusi terbaik. Dan saya mengurai dari pengalaman saya sampai kemudian mengapa terjadi. Saya sependapat dengan Pak Nanan, ada konflik itu dimulai dari personil. Begitu. Kalau satuan antar satuan tidak ada masalah. Sehingga saya berbicara dengan fakta dan data. Begitu. Oke. Kalau Bapak punya data, misalnya sampai konflik itu menyangkut perwira menengah dan sebagainya, saya kira saya tidak punya itu. Pak TB kan kenapa sampai Linut dibubarkan kemudian dipindahkan, tentu itu sudah menyangkut kesatuan Pak, dan itu semua menjadi fakta umum. Kalau misalkan kita mau berdebat soal akademik, tentu saya membutuhkan waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti itu. Tapi saya mau mengatakan begini, ini kan lembaga screening waktu kita mau masuk ke polisi atau ke satuan TNI begitu sangat ketatnya. Setelah disaring begitu melalui pendidikan yang begitu ketatnya. Waktu dia juga sudah menjadi masuk anggota, ada kegiatan-kegiatan latihan-latihan juga. Ada ada pembinaan juga. Waktu dia mau pangkat ada pendidikan juga. Nah, saya mau naik lagi ke yang level. Waktu dia mau menjadi Kopassus yang akan ditugaskan secara khusus menjalankan tugas negara dalam sebuah satgas, tentu itu lebih khusus lagi. Kenapa? Karena ini konteksnya Papua yang bukan hanya dilihat oleh rakyat Indonesia, ini dilihat oleh dunia ini. Jadi kita jangan melihat, wah ya ini konfliknya personal, kemudian itu hanya soal rokok misalnya. Tapi ini yang dilakukan oleh dua satgas, ya kita boleh bilang. Apa Anda ingin menyebutkan jangan menyederhanakan gitu? Jangan Anda ingin menyebutkan jangan mengecilkan atau menyederhanakan masalah ini? Iya, karena ini terus-menerus terjadi dan semakin terbuka. Dan terus terang saja, kalau misalkan dia orang satgas, pendidikannya khusus, nggak mungkin saya kira senjata harus menyalak. Karena senjata itu harus dipertanggungjawabkan dan harus ada BAP-nya kalau ada masalah. Ya kan? Oke, jadi Anda melihat bukan hal remeh-temeh menjadi pemicunya. Bukan, ini menurut saya serius. Memang saya harus akui, belum sampai pada kesatuan ini lawan kesatuan itu. Oke. Iya. Jadi kita tidak pernah berbicara konflik ini satuan dengan lawan satuan. Begitu ya. Ini bermulai dari personil yang kemudian ada semacam esprit de corps, jiwa korsa yang berlebih. Ya, sehingga secara naluri mereka menganggap apapun yang dilakukan oleh teman saya itu benar. Dan secara refleks langsung melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Jadi ujungnya yang mau disampaikan kesatuan. itu soal Satgas, ya, Satgas di Papua. Satgas itu kan dibentuk ya temporary. Nah, kemudian diambil dari pasukan ini jadikan satu, ya. Kemudian soal rokok misalnya. Itu kan soal bertanya, kemudian dijawab, dan ketika prajurit dengan prajurit berbicara kasar, mereka bersenjata, dan di situ loss control. Ya, saya tidak ini, tapi ini realita. Tapi satuan satgasnya sendiri tidak ada masalah. Tapi personil dengan personil itulah yang kemudian menimbulkan perkelahian dan menggunakan senjata. Baik, jadi menurut hemat saya, jangan kemudian ini pertentangan ini adalah
membawa langsung ke institusinya. Antara institusi ini dengan institusi. Tahan dulu, Saya Pak berbicara berdasarkan fakta di lapangan. Baik, boleh tahan dulu sebentar, nanti kita lanjut. Ini menarik nih, membawa senjata terjadi pertikaian, jadi tidak bisa ada self controlnya. Bung Reza nanti bisa ikut diskusi mengenai hal ini. Kita jeda dulu sejenak, dua sisi akan kami lanjutkan sesaat lagi.